Hai halo Sobat Netces semua. Pada video kali ini saya akan mengulas pertandingan catur menarik antara sang legenda catur dunia yaitu Paul Morphy melawan Theodor Lichtenheim. Sebelum kita mengulas pertandingannya, kita belajar sedikit tentang Morphy defense pada pembukaan Ruy Lopez dulu ya teman-teman. Morphy defense ini dimainkan saat kita memegang buah hitam dan dalam pembukaan Ruy Lopez kita mengusir gajah terang putih dengan memajukan pion A6. Tujuannya sangat jelas ya teman-teman. Kita tidak ingin pengembangan buah kita terganggu dengan keberadaan gajah di petak B5 tersebut. Baiklah, kita langsung ke permainannya. Di sini Paul Morphy bermain sebagai putih dan Theodor Lichtenheim sebagai hitam. Permainan dibuka dengan E4, lalu E5. Dibalas Morphy memajukan pion E4. Sebuah pembukaan gambit raja. Theodor lalu menerima gambit, dibalas kuda berkembang ke F3. Pembukaan gambit raja ini sebetulnya cukup berbahaya ya teman-teman, jika kita sebagai putih belum mahir untuk memainkannya. Karena sayap raja putih sangat rawan untuk diserang dan diduduki oleh perwira hitam. Lanjut hitam mendorong pion D5. Pada langkah ketiga ini umumnya hitam jalan pion G5, bertujuan untuk mengusir kuda pada langkah selanjutnya. Namun di sini Theodor memainkan langkah yang berbeda. Lalu setelah langkah pion D5 ini, Morphy langsung pion kali pion. Dijawab gajah maju ke E7. Sepertinya hitam akan bersiap untuk rokade pendek. Kita lanjut. Putih gajah ke B5 menyerang raja. Pion lalu menutup. Putih lanjut pion makan pion. Pion lalu membalas dan menyerang gajah. Morphy menyelamatkan gajah mundur ke C4. Direspon gajah gelap ke H4, skak. Pion menutup, lalu pion kali pion. Di sini putih tidak kembali memukul pion dengan pion, tetapi memberanikan diri rokade pendek. Lalu tentu pion hitam kali pion, skak. Dijawab Morphy, raja bergeser ke H1. Pun di sini ada opsi raja atau kuda makan pion, tapi tentu posisi raja akan sangat terancam karena semua pion putih di sayap raja sudah hilang. Hal tersebut tentu akan mengundang para perwira hitam untuk langsung menyerang. Oleh karenanya, Morphy lebih memilih raja berlindung di balik pion lawan. Permainan berlanjut, hitam menarik gajah ke F6 karena terserang oleh kuda. Kemudian di sini Morphy lanjut, kuda naik ke E5 mengorbankan kudanya. Lalu apa sebenarnya tujuan pengorbanan kuda ini? Jika gajah menerima pengorbanan, maka tentu gajah makan pion di F7 skak. Raja terpaksa bergeser dan hilang sudah kesempatannya untuk rokade. Serta menteri putih pun bisa ke E1 mengepin gajah. Posisi tersebut tentu tidak menguntungkan bagi hitam. Maka dari itu, hitam tidak menerima pengorbanan kuda, tapi memilih melindungi petak F7 dengan kuda ke H6. Lalu pion maju melindungi kuda, dan dijawab gajah kali kuda. Di sini Morphy tidak mengambil balik gajah, tapi menteri meluncur ke H5, menyerang pion F7 3 kali bersama gajah dan benteng. Dan tentu di sini pun menteri mengancam gajah. Hitam mengabaikan ancaman tersebut, lalu lanjut menteri makan pion sembari melindungi gajahnya. Tentu di sini Morphy gajah makan pion, skak, kuda membalas, lalu menteri kali kuda kembali skak. Lihatlah teman-teman, gara-gara menteri buang tempo dengan makan pion untuk melindungi gajah, dia malah mengorbankan posisi rajanya. Kini menteri putih sudah hinggap di baris ke-7 dan siap untuk menghancurkan pertahanan hitam. Sebetulnya ada langkah yang lebih baik saat menteri tadi naik mengancam pion, yaitu dengan melakukan rokade pendek. Dengan rokade pendek, pion F7 langsung terlindungi 3 kali. Karena ada 3 penyerang dan ada 3 pelindung, maka akan tetap aman. Baiklah teman-teman, setelah menteri makan kuda, raja terpaksa bergeser ke D8. Disusul gajah ikut menyerang ke G5. Raja sudah tidak dapat bergerak dan terpaksa di sini gajah menutup skak. Morphy lalu mengeluarkan kudanya ke C3. Tujuan langkah kuda ini selain untuk membantu penyerangan, juga melindungi pion B2 yang terancam menteri, sekaligus menghubungkan kedua bentengnya. Lalu hitam menjawab gajah terang ke D7, berniat membuka jalan bagi raja ke petak yang lebih aman. Lalu langkah mengejutkan dilakukan oleh Morphy
dia melakukan penukaran kualitas benteng memukul gajah yang melindungi raja. Mari kita lihat lebih dalam teman-teman. Apa sebenarnya tujuan dari manuver benteng ini? Sebenarnya langkah benteng kali gajah ini sangatlah cerdas, karena jika hitam sampai berani makan benteng, maka menteri hitam dipastikan akan lenyap. Misal di sini pion makan benteng, maka tentu gajah makan pion dan gajah melakukan royal fork, menyerang raja, menteri, dan benteng dalam sekali garpuan. Jika menteri kali gajah, dibalas menteri kali menteri. Raja bergeser, dan benteng pun lenyap diserang menteri. Ide yang sangat brilian ya teman-teman. Pun sama jika menteri yang makan benteng setelah menyerahkan diri, kombinasi yang sama seperti tadi pun akan terjadi. Tahu akan bahaya tersebut, Liechtenstein tidak sampai hati untuk makan benteng. Dia memilih raja yang mengalah, bergeser ke C7. Jadi bisa dibilang benteng makan gajah tadi bukan asal penukaran kualitas ya teman-teman, tapi taktik cerdik mengelabui lawan. Putih tidak memberi ampun, lanjut, raja terus diserang. Kini gajah kembali turun menyerang raja ke F4, raja berpindah ke B7, lalu benteng putih menyelamatkan diri sekaligus menyerang menteri dan gajah dengan geser ke D6. Hitam merespon, menteri naik ke C5 menghindari ancaman, lalu putih terus menyerang, kini kuda ke E4 mengancam menteri. Menteri menghindar sambil makan pion C2 dan berbalik menyerang kuda, direspon putih dengan benteng makan gajah, skak. Lalu hitam kuda makan benteng, dibalas menteri makan kuda kembali skak. Raja terpaksa menyelamatkan diri ke A6, lalu kuda ke D6 menghindari ancaman menteri. Dan di sini pun kuda memberi bantalan bagi menteri untuk skak di B7. Di sini hitam bukannya melindungi petak B7, malah benteng H digeser ke D8 menyerang menteri. Tentu menteri putih ke B7 kembali skak, dan kalau sudah begini, raja terpaksa ke A5 untuk mengungsi. Lalu Morphy membuat langkah cerdik, gajah ke D2 mengorbankan diri dengan tempo skak. Lalu apa ide dari pengorbanan ini teman-teman? Kita lanjut dulu ya. Di sini menteri hitam terpaksa makan gajah yang disodorkan, karena jika tidak, misal raja bergeser ke A4, akan disudahi menteri menyerang raja ke B4, skakmat. Pada langkah aslinya, setelah menteri makan gajah, kuda putih lalu melompat ke C4 melakukan garpuan maut. Terjawab sudah kenapa gajah barusan dikorbankan ya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan penjagaan menteri di file C agar kuda bisa bermanuver ke C4. Setelah ini, hitam terpaksa menggeser raja ke satu-satunya petak aman, yaitu ke A4. Tentu kuda tidak tertarik memakan menteri, karena permainan berakhir dengan pion maju ke B3, skakmat. Wow, sungguh permainan yang sangat-sangat brutal ya teman-teman. Kita bisa lihat, raja hitam skakmat tragis oleh pion, dan kita juga saksikan bagaimana perjuangan hitam mempertahankan diri dari serangan Paul Morphy. Raja diseret-seret dari rumahnya hingga berakhir skakmat di petak A4. Baiklah teman-teman semua, jadi seperti itu ending dari permainan menarik yang dimainkan Paul Morphy yang menyuguhkan taktik-taktik cerdas dan brutal mengalahkan Liechtenstein. Semoga ulasan kali ini menjadi inspirasi kita dalam meningkatkan skill bermain catur. Sampai jumpa di ulasan pertandingan menarik lainnya. Jangan lupa subscribe channel Nilces ini ya teman-teman.